ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 10, yaitu tentang isotop, isoton, dan isobar. Simak video ini sampai selesai, tapi jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai video pembelajaran kimia yang lainnya. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke materi kali ini, yaitu tentang isotop, isoton, dan isobar. Ini merupakan lanjutan dari materi partikel penyusun atom. Simak video ini sampai selesai ya. Dalam istilah kimia, iso itu artinya sama ya. Dan ini yang akan pertama kali kita bahas, yaitu isotop. Isotop adalah di mana unsur-unsur yang sejenis dan dia punya jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Dan dalam hal ini bisa kita kategorikan ketika atom tersebut dia punya nomor atom yang sama atau yang bawahnya sama tapi nomor masanya atau yang atasnya itu berbeda. Seperti contoh di sini saya punya dua buah atom C. C yang pertama yaitu 12,6C. Ya, suatu atom C dengan nomor massa 12 dan nomor atom 6, sedangkan yang C yang kedua yaitu 13,6C atau atom C dengan nomor massa 13 dan nomor atom 6. Dari sini, kedua unsur C tersebut merupakan isotop. Kenapa? Karena dia punya nomor atom yang sama, tapi nomor massanya yang berbeda. Oke, yang kedua ini adalah isoton, di mana isoton adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama, tetapi mereka memiliki jumlah proton yang berbeda. Dan dalam hal ini bisa dikatakan kalau isoton itu mereka akan memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda. Seperti terlihat pada contoh berikut, kita punya 15,7N dan 16,8O. Nah, karena isoton merupakan selisih antara nomor massa dikurangi dengan nomor atom, maka untuk 15,7N dia punya jumlah neutron sebanyak 8 dan 16,8O juga sama, dia punya jumlah neutron sama dengan 8. Maka kedua unsur tersebut termasuk isoton. Oke, yang ketiga ini ada isobar, di mana isobar adalah ketika unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama tetapi mereka memiliki nomor atom yang berbeda. Atau bisa dikatakan hasil penjumlahan proton dan neutronnya itu sama, yang artinya bagian atasnya yang sama tapi yang bawahnya berbeda. Seperti contoh pada dua unsur berikut, saya punya 16,7N dan 16,8O, di mana nomor massa kedua unsur ini adalah sama-sama 16, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai isobar. Oke, setelah kita bisa membedakan antara isotop, isoton, dan isobar, muncul pertanyaan, perlukah kita menghitung isotop? Jawabannya adalah perlu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini atom-atom yang sama tidak selalu memiliki nomor massa yang sama. Maka dalam perhitungannya digunakan harga massa atom relatif atau AR yang merupakan massa rata-rata dari seluruh isotop yang ada dari suatu unsur. Dan rumus yang dipakai untuk menghitung isotop yaitu AR unsur, di mana AR itu adalah massa atom relatif ya, rata-rata dari suatu unsur, sama dengan persen 1 kali A1 ditambah persen 2 kali A2 ditambah titik-titik dibagi dengan 100. Nah,
Titik-titik yang dimaksud di sini adalah ketika nanti suatu unsur dia punya lebih dari 2 kelimpahan isotop di alam. Jadi boleh yang persen 3 dikalikan A3-nya kita simpan di titik-titik seperti itu. Dimana untuk keterangannya persen ya, persen 1 berarti kelimpahan isotop 1 dan persen 2 berarti kelimpahan isotop 2 yang ada di alam. Sedangkan A1 itu adalah nomor massa isotop 1 dan A2 itu adalah nomor massa isotop yang kedua. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di soal berikut. Oke, untuk contoh soalnya, unsur seng terdiri dari 60% isotop Zn65 dan 40% isotop Zn66. Tentukan massa rata-rata atom seng ya. Jadi Zn65 berarti Zn dengan nomor massa 65 dan Zn66 artinya Zn dengan nomor massa 66. Kita cek dulu apa yang sudah diketahui di soal. Jangan lupa selalu lakukan hal itu ya, biar nanti kalian tidak pusing ketika mengidentifikasi soal. Dimana yang diketahuinya persen 1 yaitu 60, AR1 itu adalah 65, persen 2 yaitu 40, dan AR2 itu adalah 66. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah massa atom relatif rata-rata untuk unsur Zn. Nah, nanti ingat karena dia ada 2 kelimpahan berarti ARZN itu adalah persen 1 kali A1 ditambah persen 2 kalikan dengan A2 dibagi dengan 100%. Dan persen 1 kita punya angka 60, persen 2 yaitu 40, dan A1 itu adalah 65 dan A2 itu adalah 66. Sesudah kita masukkan ke rumus, jangan lupa untuk dibagi dengan 100. Sehingga dari hasil perhitungan kita dapatkan kalau ARZN itu adalah 65,4 SMA atau satuan massa atom. Oke adik-adik, itu tadi materi tentang isotop, isoton, dan isobar. Semoga sampai di sini kalian tidak tertukar lagi untuk membedakan ketiga hal tersebut. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai video pembelajaran kimia yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini adalah part bonus di mana kita akan membahas mengenai isoelektron ya. Jadi kalian tidak usah bingung kalau ada istilah isoelektron, karena isoelektron adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron yang sama walaupun jumlah proton dan neutronnya itu berbeda. Seperti contoh unsur berikut. Ada 23, 11 Na+, dan 19, 9 F-, di mana elektron untuk Na+ adalah 11 karena dia plus berarti dia melepaskan satu elektron, berarti 11 kurang 1 maka itu adalah 10. Sedangkan untuk F- itu adalah 9 kurangi min 1 itu juga adalah 10. Maka mereka adalah termasuk isoelektron.